Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah sampai di hari ke-12. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan. Dan besok insyaallah hari ke-13 Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya tentu semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di antara amalan baik adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat doa semua qabul. Tidak ada doa yang tidak ada dikabul. Hanya yang membedakan adalah waktunya saja. Ada yang dikabul sesegera mungkin setelah begitu kita berdoa kemudian langsung qabul. Ada juga yang harus menunggu mungkin 1 minggu, 2 minggu, bulan, tahun, atau mungkin juga ada yang beberapa tahun. Tetapi harus kita yakini bahwa janji Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Sebagai hamba Allah yang beriman, selain beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasulullah, beriman kepada para utusan Allah, beriman kepada kitab Allah. Ketika kita beriman kepada kitab Allah, artinya kita yakin dengan apapun yang ada di dalam Al-Quran. Karena Quran adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Ketika kita berpegang pada apa yang disampaikan Allah dalam firman-firman-Nya, maka doa adalah kebutuhan kita. Doa adalah senjatanya kita umat yang beriman kepada Allah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Perlakukanlah doa seperti layaknya oksigen. Kita butuh oksigen. Sebenarnya kita pun butuh doa setiap waktu, setiap helaan napas. Kenapa? Karena setiap saat kita butuh diurus Allah, butuh dituntun Allah, butuh ditolong Allah, butuh dijaga Allah, butuh segala sesuatunya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berdoalah setiap saat. Semakin kita banyak berdoa kepada Allah, banyak meminta kepada Allah, Allah senang. Allah senang. Senang dengan kita hambanya yang banyak berdoa, yang banyak meminta. Itu bedanya ketika kita meminta kepada makhluk dengan meminta kepada Khalik. Kalau kita meminta kepada makhluk Allah, sering kita minta lagi, pasti orang yang dimintai akan merasa kesal, bahkan mungkin akan lahir kebencian. Bahkan akhirnya kita tidak punya harga diri gara-gara sering meminta kepada makhluk. Berbeda dengan kita meminta kepada Allah, semakin kita banyak meminta, semakin kita banyak berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan kita hamba Allah yang mulia, yang selalu ingin ditolong Allah, dibantu Allah, ingin dilihat Allah, sehingga dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit berdoa, senang berdoa, senangnya tidak membuat lupa, sedih berdoa, karena tahu sedih ini adalah tidak ada yang kebetulan, semua atas izin Allah, sehingga itu dia berdoa, kita berdoa. Dikasih kemudahan berdoa, dikasih kesulitan berdoa. Apapun yang ada dalam kehidupan kita melahirkan doa. Melahirkan doa sehingga komunikasi kita hambanya senantiasa terjaga dengan baik. Makin lama, makin sering, terus-terusan istiqomah berdoa, sehingga lama-lama kita makin
merasa bahwa betapa nikmatnya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun yang mengalahkan kekuatannya berdoa. Ada kalanya banyak uang tidak berarti apa-apa. Punya kekayaan tidak berarti apa-apa. Punya kekuatan tidak berarti apa-apa. Contoh misalnya, saat kita sakit, kita tidak bisa membeli kesembuhan. Karena kesembuhan hanya milik Allah. Saat itulah kita butuh berdoa. Kita mungkin bisa membeli darah saat butuh transfusi darah. Tetapi jangan lupa, kita tidak bisa membeli nyawa, karena nyawa, kehidupan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pun begitupun kematian. Kita bisa membeli buku, tapi jangan lupa kita tidak akan pernah bisa membeli ilmu. Karena itu, mintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya diberikan pemahaman. Inilah betapa dahsyatnya doa. Hari ini kita boleh jadi tidak memiliki apapun, tapi jangan pernah kehilangan keyakinan kepada Allah, yakni dengan selalu memanjatkan doa, karena Dia Maha mendengar, Maha melihat, Maha menyaksikan, supaya segala urusan-urusan kita diurus dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala.